Update bursa transfer musim panas. Ini ada kabar terbaru datang dari Arsenal di mana mereka mengincar sosok Morgan Rogers dari Aston Villa. Gimana menurut lu, Sen? Nah, jadi Arsenal setelah dipastikan menjadi juara 2 di UEFA Champions League, kemudian sehari setelahnya parade juara Premier League yang dimana busnya itu ada Ada ini ya, apa bekas stiker Champion of Europe trofi ini. Champion of Europe ya. Champion of Europe, you never sing that. Dan setelah itu sepertinya Arteta akan diperpanjang karena Iya, rumornya. setelah parade itu katanya Arteta dan juga pihak manajemen itu ingin membuat proyek besar dengan Iya. akan belanja besar-besaran di bursa transfer musim ini gitu Musim kan. Dan ini. salah satunya nama yang masuk ke keranjangnya Arteta adalah Morgan Rogers ya. Nah, di mana Morgan Rogers sendiri, meskipun Aston Villa itu kan sukses besar ya karena berhasil memenangkan Europa League ya, untuk Aston Villa ini sebuah kesuksesan gitu kan. Padahal nama Morgan Rogers itu kurang disorot gitu kan. Iya. Tetapi dari Bayern Munchen sendiri itu mengincar Morgan Rogers, bahkan berani memasang bid sebesar 100 juta euro. Berarti kan kalau sekelas Bayern Munchen saja mengincar Morgan Rogers dengan harga yang segitu mahalnya, berarti ada something spesial nih dari Morgan Rogers sehingga Mikel Arteta pun ikut tertarik untuk merekrutnya, Sen. Ya, tapi tidak juga ya kalau pemain itu berasal dari Inggris. Harga 100 juta kalau pemain itu berasal dari Inggris itu tidak mungkin karena Inggris itu terkenal merusak harga pasar ya. Iya, Karena mematok pemain-pemain yang belum tentu kualitasnya dengan harga yang sangat Iya. mahal sekali gitu ya. Kalau misalkan 100 jutanya itu berasal dari Ligue 1, La Liga dan juga Serie A, berarti pemain itu benar-benar berkualitas Sesuai gitu kan. dengan harganya ya Iya, ibaratnya. dan ini membuat aneh karena di Liga Inggris itu gitu, matok harga mahal, kemudian mereka juga berani membeli dengan harga mahal, tapi nyatanya pemain itu ya bisa dikatakan mediocre gitu ya. Betul. Ya mungkin untuk Morgan Rogers kita tidak tahu karena jujur gua nggak ngikutin Aston Villa, tahu berita hanya Aston Villa juara, oh ya udah gitu Iya, kan. betul. Nah tapi nama ini diincar oleh Arteta. Namun kabarnya selain Morgan Rogers ada nama Eli Junior Kropi dari Bournemouth dan juga ada Julian Alvarez. Iya. Jadi ini untuk diproyeksikan untuk mengisi posisi nomor 10 di skuad Arsenal gitu kan. Nah, kita tunggu saja nih tadi tawaran dari Bayern Munchen 100 juta lebih ya. Iya, berani 100 juta. Iya, gitu sedangkan Arsenal berharap harga dari Morgan Rogers itu di bawah 100 juta. juta. Masih ada nego-nego ya. Barcelona jilid 2. Nah, itu dia. Nah, yang menariknya adalah ketika kalau ngomongin ketertarikan Arsenal terhadap Julian Alvarez itu sudah dari 2 bulan yang lalu saya. Tetapi Julian Alvarez sendiri menyatakan bahwa dia tidak menjadikan Arsenal sebagai opsi, sebagai pilihan karena kita tahu kan ya, ketika Barcelona menawar 100 juta saja itu kan masih dianggap bercanda sama Atletico Madrid. Bahkan PSG menawar dengan harga yang lebih tinggi yaitu 120 juta plus 2 pemain. Sedangkan Arsenal ini nggak tahu pakai skill negosiasi apa, tetapi kekeh pengen mendatangkan Julian Alvarez dengan harga 80 juta. Iya, ya kalau Barcelona bisa menjual mimpi, apalagi memang cita-citanya Alvarez itu bermain di Barcelona. Iya, betul. Barcelona kan bisa ngejual mimpi ke Rashford, ke Ansu Fati, ke Ke Lewandowski, dan juga yang kerapinya ya. Iya. Mereka itu bisa menjual mimpi. Kalau Arsenal menjual mimpinya apa? Juara Premier League. Udah pernah di Manchester City. Iya. Itu jadi semifinalis juara gua mah Iya, gitu. betul. Ya kan, tapi di musim ini kita nyampe final. Lu Iya. lupa di semifinal kan lawannya gua gitu menurut Alvarez. Iya. Gua dengan Atletico aja bisa sampai semifinal Iya, gitu kan. benar, Kalau di opininya Alvarez menurut Opini gua Alvarez. gitu kan. Ya. Dan Arsenal ketika tawaran ini kan baru sehari sebelumnya kan ya. Iya. Nah, sedangkan tawaran 100 jutanya Barcelona walaupun dianggap bercanda itu udah 1 minggu. Iya, betul. Apakah Arsenal tidak melihat tawaran tersebut? Nah, itu dia. Barcelona yang 100 juta aja dianggap bahan tercandaan oleh Atletico dan diposting meme-nya. Iya, kan? betul. Bayangkan, ini tawar 80 juta, meme apa yang akan digunakan Atletico Madrid gitu. Bener. Ibaratnya ya makanya aneh skill negosiasi macam apa yang dilakukan oleh Arsenal gitu kan. Makanya ya rumor Julian Alvarez ke Arsenal tuh bener-bener cuman omong kosong doang karena tidak terbukti dengan progresnya gitu saya. Iya, benar. Tapi mungkin
terlihat progresnya karena katanya di bursa transfer musim ini Arsenal itu membuka peluang untuk klub yang mau membeli Gabriel Jesus, Wah. Gabriel Martinelli anak sayangannya Arteta akhirnya mau dijual, dan Leandro Trossard. Waduh, ini 3 pilar ini akhirnya Ya, dinego ya. jika digabungin itu nggak bisa beli Alvarez Nah, tetap. betul. Karena kalau nggak salah market value Gabriel Jesus itu cuma 20 jutaan, untuk Iya. Trossard 30 jutaan, dan Martinelli yang mahal. Martinelli itu hampir 80 atau 70. Tapi Iya. kita udah tahu kan pasti turun ya di musim ini gitu, karena durasi kontrak yang udah habis, karena itu update 2025, kemudian performanya juga itu pasti turun untuk Gabriel Martinelli gitu ya. Tapi menurut gua tetap mereka digabungin dijual itu tidak bisa untuk membeli Alvarez. Ya bahkan ibaratnya jika Arsenal menego Alvarez 100 juta plus 3 pemain ini, Diego Simeone tetap nggak Tidak mau ini itu. ibaratnya. Tapi kalau ditawarin Raya mungkin mau, soalnya jadi suksesornya Oblak kan. Ah, betul. Itu. Nah, itu dia. Kita kan belum tahu ibaratnya klub ini kan ketika melakukan negosiasi awal itu kan pakai proposal pertama ya. Jika ditolak akan direvisi lagi, ditolak akan direvisi lagi, sehingga akan kita lihat nih keseriusan dari manajemen Arsenal ini bener gak sih mengincar top player seperti yang digadang-gadang mereka gitu kan. Iya, kayaknya ditawarin 100 juta plus Bukayo Saka juga nggak mau sih Simeone ya. Bukayo Bukayo Saka kan market value 120 juta ya. Tetap tidak mau. Kalau Bukayo Saka main di La Liga itu setara pemain Getafe anjir ibaratnya kan. Tetapi yang menariknya lagi ada nama dari Kuropi ya, di mana Eli Junior Kuropinya di Bournemouth itu keren banget. Bahkan kalau kita ingat ketika Bournemouth menahan imbang Manchester City, yang ngegolin kan Kuropi anjir ibaratnya Dan kan. mungkin itu dijadikan sebagai jimat ya Iya, bagi Arsenal apalagi sendiri. kalau Kuropi sendiri rumor-rumornya banyak juga klub dari Premier League yang menginginkan Kuropi, seperti ada Manchester United dan juga Manchester City. Jadi memang secara talenta ya bisa dibilang oke lah gitu kan. Tetapi yang sangat disayangkan adalah kan gembar-gembor dari media sosialnya Arsenal ini kan, mereka dapat cuan besar di musim ini karena secara finansial adalah ya paling cuan lah ya, klub paling cuan di IPL, sehingga akan membeli top player. Tetapi sedangkan nama-nama yang sudah kita sebutkan ya itu bukan masuk top player kalau menurut kita ya. Iya betul gitu, dan kita masih tunggu siapa lagi yang Arsenal incar ya, karena ya ini adalah nama-nama awal saja. Iya, Mungkin akan nama-nama ada awal. nama-nama lain yang akan Betul, diincar oleh Arsenal gitu ya. Kabarnya kan mereka juga kan akan mengincar top winger, top player gitu kan. Iya, striker juga Kemudian ibaratnya ya. top supporter lama-lama membeli Koci sebagai pandit nomor 1. Jadi brand ambassador Iya, anjir. brand ambassador untuk ngamuk-ngamuk. Nah, mungkin kita lanjut ke rumor transfer berikutnya ya, yaitu ada Denzel Dumfries yang diincar. Ini diincar Real Madrid, tetapi yang merekomendasikan atau yang menginginkannya adalah Jose Mourinho, Sen. Iya. Gimana nih menurut Sen? Ya, Apakah layak masuk skuad Real Madrid? untuk Denzel Dumfries yang lama berkarir di Serie A bersama Inter Milan, kemudian dia juga jadi pilihan utama di timnasnya di Belanda ya. Mungkin sedikit sulit kalau misalkan harus berkompetitif, apalagi masuknya Real Madrid, tekanan lebih besar dan juga beda lagi. Namun kita tidak tahu jujur, Denzel Dumfries itu ya salah satu pemain yang bukan top level tapi standarnya Eropa saja gitu ya. Artinya ketika Real Madrid ingin mendatangkan Dumfries ya berarti Jose Mourinho ingin, kita tahu permainan Jose Mourinho. Iya, betul. Bisa memoles pemain menjadi Tidak. apa tuh? Parkir bus. Wah, jadi Soalnya yang dibeli posisi defenders. defender juga. Ya mungkin lanjut salah satunya adalah Ibrahima Konate. Yang ini plot twist banget ya, Ibrahim Konate kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu di let's go sama Liverpool. Iya, karena free agent juga kan. Iya, free agent Bebas transfer juga, free agent, free transfer gitu. Nah, jika memang proyeknya Jose Mourinho itu adalah rekomendasi Denzel Dumfries dan juga Ibrahima Konate, artinya ya memang itu benar keinginan Jose Mourinho. Mengingat pastinya buat Jose Mourinho terkenal dengan low block strategi, parkir bus. Ya dia ingin memoles, ya kita tahu back Real Madrid sekarang seperti apa. Betul. Hancur. Ya emang masuk akal ya, karena masalah utama dari Real Madrid itu ya di posisi back ya sebenarnya. Karena Anthony Rudiger saja kan kontrak terbarunya cuma diperpanjang 1 musim kan. Betul. Harus ada regenerasi dari sekarang. Iya, kemudian siapa? Aduh, satu lagi gue lupa. Bukan Gonzalo Garcia. Ya, Gonzalo Garcia, satu lagi gue lupa anjir pemain ini Gonzalo lah ya. Iya, pemain yang kecil tapi ngotot banget itu kan, cuma tetap tidak bisa kompetitif di Eropa gitu. Betul. Tetapi kedatangan dari Denzel Dumfries ini dari publik Madridista sendiri, ibaratnya apakah ini menjadi ancaman bagi Trent Alexander-Arnold, karena kan ada di posisi yang sama gitu, Sen. Iya, ya mungkin saja ya. Soalnya
pasti pemain-pemain yang problematik di Real Madrid kalau misalnya masih bertahan itu pasti akan ribut dengan Jose Mourinho, dan Jose Mourinho itu berani ngelawan mereka, bahkan Ronaldo saja nangis loh dibuat Jose nangis, Mourinho, ya. apalagi sekelas Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham yang dikit-dikit Genji nangis gitu. Ronaldo aja mewek kan gitu ya. Ya mungkin menurut gua akan ada perombakan besar-besaran untuk Real Madrid. Kalau misalkan Jose Mourinho sudah fix melatih Real Madrid ya. Tapi secara pelan-pelan, mungkin di awal jendela buka transfer mendatangkan beberapa pemain, tapi di next winter nanti bursa transfer di musim dingin itu akan ada perombakan besar-besaran menurut gua. Pasti, dan salah satu pemain yang ingin didatangkan kembali adalah Nico Paz, salah satunya dari Como gitu kan, karena Real Madrid masih memiliki opsi buyback untuk Nico Paz sendiri, sehingga meskipun diincar oleh Inter Milan dengan nilai yang lebih mahal, tetapi Real Madrid ini masih memiliki hak untuk bisa membawa kembali Nico Paz ke Santiago Bernabeu gitu Sen. Ibaratnya yang menarik jika memang Jose Mourinho itu resmi ya sudah diperkenalkan gitu kan menjadi pelatih Real Madrid musim depan, adalah siapa yang bertahan dan siapa yang akan didatangkan. Itu yang paling menarik Sen. Iya ya, tapi kita tunggu dulu ya. Florentino Pereznya menang atau enggak gitu. Iya, karena memang benar ibaratnya skema-skema dari bursa transfer ini bisa berubah jika memang Florentino Perez nanti akan kalah gitu kan. Pasti itu sama seperti kemarin ya yang terjadi di Barca antara Hansi Flick dan Laporta dan juga Victor Von. Kita tunggu saja election dari presiden Real Madrid ini ya. Iya benar. Nah langsung kita ada kabar yang terakhir ini juga masih bursa transfer ya. Bursa transfer ini datang dari pemain yang memang sudah habis waktu masa prime-nya ya, yaitu Robert Lewandowski yang kabarnya akan ke Fenerbahce. Fenerbahce ya, dikaitkan dengan Fenerbahce setelah sebelumnya kabarnya dia menawarkan diri ke AC Milan ya. AC Milan, nggak salah sepertinya ditolak ya. Mungkin Fenerbahce menjadi klub yang tepat untuk Lewandowski jika dia masih ingin bermain di Champions League ataupun kompetisi Eropa betul. Karena Fenerbahce kan ya masih masuk di langganan Champions League ataupun Europa League gitu ya. Nah, tapi untuk di umurnya Lewandowski ya bener lah. Karena kalau mau ngejar passion tidak ngejar duit ya bermain di Fenerbahce, Galatasaray mungkin masih nerima gitu ya. Klub seperti itu Karabakh lah mungkin gitu, daripada ke Riyadh Saudi Pro League gitu kan. Dimana bukan mengejar passion tapi ketika main bola lihat jet tempur lewat. Betul. Karena memang Robert Lewandowski sendiri kan sempat ditawar juga sama beberapa klub di Saudi Pro League ya. Iya, dan juga MLS ya. Ada MLS yang lebih kencang itu kan ke MLS tapi nggak jadi sepertinya karena katanya Lewandowski itu menurut agennya masih ingin bermain di Eropa katanya. Oh betul ya, berarti memang masih ada hasrat ya, minimal 1 tahun lah ya masih ada di zona Liga Eropa gitu kan. Soalnya ke Riyadh Saudi Pro League nggak ada doyan nasi kebuli sebenarnya. Nah bisa jadi asam anjir, terlalu asam. Apalagi mungkin Sen kalau untuk tawaran dari AC Milan bisa jadi AC Milannya mau, tetapi kan AC Milan nggak lolos ke UCL. Betul. Bisa jadi ini keputusan dari Robert Lewandowski. Ngapain AC Milan kemarin Champions? Benar, ibaratnya kan. Sedangkan Luka Modric aja belum jaminan bisa tetap stay di AC Milan musim depan. Makanya ya ini karena status dari Robert Lewandowski itu free transfer ya. Karena tidak ada ikat kontrak dengan. Iya, dan juga kan market value-nya kecil banget ya, cuma sekitar 15 juta euro. Tetapi gue pribadi respect ya kepada pemain-pemain top, ibaratnya kan ya benar-benar udah sukses di Bayern Munchen, udah sukses di Barcelona gitu kan. Tetapi masih punya penurunan karir lah. Iya, ibaratnya masih punya ego untuk tidak ke Liga Saudi. Ini kan berarti ya respect lah untuk Robert Lewandowski ya. Mungkin pemain-pemain yang tidak mau ke Riyadh Saudi Pro League ataupun MLS adalah pemain-pemain yang merasa jika diri mereka memiliki homesick ya. Iya, tidak bisa jauh dari rumah. Kan bukan karena ingin mengejar passion saja bermain di Eropa itu, karena mereka tidak siap adaptasi dengan makanan, dengan lingkungan, apalagi pemain Eropa yang biasa ngadepin winter, ini ngadepin panasnya gurun, apalagi Lewandowski sudah paham di Timur Tengah itu seperti apa ya ketika di Qatar 2022 kemarin kan gitu, kita tahu. Apalagi kampung halamannya Polandia itu kan iklimnya dingin. Betul. Kan ibaratnya kan. Terus yang jadi catatan itu ini culture-nya Sen. Ibaratnya kan kalau di Saudi Pro League kan ya mayoritas agama Islam ya, nggak bisa mabok-mabok di jalan apa segala macam. Iya, tapi sekarang banyak klub-klub. Kata Bang Riko kan kemarin ke Al Nassr kan ya sudah tidak seperti Arab di pikiran kita waktu kecil katanya. Udah bukan jahiliyah lagi sekarang. Arab itu ya udah liberal ibaratnya kan. Iya, ya jahiliyah Pro Max ya malah. Bener. Sehingga menarik banget sih untuk kabar dari Robert Lewandowski. Mungkin kalau untuk bursa transfer sudah kita
kita bahas semua ya. Apa Iya, ada lagi sudah Zen? buka. Dan karena memang bursa transfer masih panjang, ditutup nanti tanggal 1 September ketika liga dimulai. Jadi Iya. sepertinya kita terus akan apa ya, Update mengawal progresnya. terus Iya, mengawal bursa terus. transfer. Kemudian juga sebentar lagi akan ada Piala Dunia. Kita Iya. akan restream di setiap pertandingannya ya. Iya betul. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa menonton pertandingan Piala Dunia, kita akan stream di YouTube kita. Jadi teman-teman bisa nonton di kita juga ya. Iya, untuk kalian yang senang saweria, super tank atau apapun, daripada sawer untuk beli minuman keras di maraton, berhubung maraton sudah selesai, Iya. ada kita saja lah sudah. Cuman kita untuk beli kopi hitam ya Bukan, ibaratnya. kita untuk kaya raya jelas. So thank you banget ya, bursa transfer sudah kita bahas semua. Jadi nanti kalau ada updatean lagi bisa kita updatekan kembali lewat konten kita juga. So kalau teman-teman punya argumen tentang apa yang sudah kita bahas, ibaratnya cocok gak nih pemain ini, apalagi kemungkinan Morgan Roger bergabung ke Arsenal, menurut kalian apakah ini termasuk pemain top yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama Arsenal, atau justru Arsenal lebih baik memilih untuk membeli pemain yang lain? Coba drop opini teman-teman dan juga argumentasi teman-teman di kolom komentar. So thank you banget yang udah menonton episode ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.